kita masih menuju ke kota Cirebon. Nanti aku kayaknya bukan total sih, akan ngeres lumayan lama di kota Cirebon, sekalian makan siang, sholat, terus ya itu istirahat. Terus kalau untuk sebenarnya speednya dari tadi ya segini-segini aja sih, 80-an. Kadang kalau pas bisa 90 ya 90 gitu. Jadi di bawah di bawah nyantai aja. Ngantuk. Tadi juga aku udah ngisi bensin 50.000, sama hampir nyentuh bibir tangki. Jadi total mungkin 4 literan lah, 4 liter pas. Jadi seharusnya tangki motorku tuh kalau total 5,5, tadi yang habis ngisi 50.000 tuh 4 liter, udah hampir mendekati bibir tangki. Berarti ya untuk 200 kilo dia udah habis 4 literan. Jadi 1:50 lah. Kalau di MID biasanya lebih sih, 1:53,5 tuh kalau di Speedo. Nah, ini total perjalanan udah 832 dari Jakarta, Semarang, Salatiga, terus balik lagi Salatiga, Semarang, sekarang OTW ke Jakarta lagi. Ini dari mana ya? Kalau sebelumnya Cirebon tuh Losari ya, kalau nggak salah ya. Kira-kira kalau ke Cirebon mungkin berapa? 20 km lagi atau 15 km lagi? Ya kita lihat aja di depan. Atau nanti kita sambung lagi ya kalau udah masuk kota Cirebon, sekalian aku istirahat. Oke, kalau gitu sambung lagi di depan. Semoga teman-teman juga nggak bosen ngeliat video ini. Pokoknya kita sambung lagi di depan. Thank you. Sudah memasuki bener, ini udah bener kota Cirebon belum sih? Udah sih, cuman yang belum yang kayak kotanya banget. Apa coba kita cari masjid yang enak gitu, masjid yang besar gitu, biar sholatnya ini masjid besar sini. Oke lah, kita istirahat di sini dulu untuk sholat. Istirahat dulu di sini, sholat. Nanti kita sambung lagi kalau waktunya makan.
Oke, kita lanjut lagi untuk cari makan. Ini udah aku atur ke mapsnya. Ke mapsnya udah aku atur mapsnya. Kayaknya makan sate enak deh. Ini aku cari-cari aja di Google yang reviewnya lumayan. Jadi kita sambil OTW. Istirahat udah, minum, tinggal makan doang. Yang penting kewajiban alhamdulillah sudah. Ini jaketnya cepat kotor juga ya, ini ya, baru dipakai, yang bagian putihnya udah belel aja. Dan semoga juga nanti warung yang aku tuju nih, warung sate itu sebelahnya ada Indomaret atau Alfamart deh, biar aku bisa refill air mineral juga. Atau mungkin warga dan teman-teman Cirebon, warga Cirebon, teman-teman yang domisilinya di Cirebon, ntar bisa kasih tahu aku di kolom komentar makanan rekomendasi apa aja yang bisa kalian sarankan ke aku untuk misalkan waktu ya next time waktu aku pulang lagi ke Semarang atau dari Semarang ke Jakarta lagi, enaknya tuh makan apa gitu. Sebenarnya tadi udah kepikiran kayak empal gentong boleh deh, tapi kayak cuman kalau lagi pengen sate ntar aja lah empal gentongnya. Itu kan juga aslinya kan sebenarnya khas Cirebon ya, tapi kayak ya udahlah ntar aja lah gitu. Jadi begitu teman-teman, kita menuju warung dulu buat makan. Balik ya, putar balik. Dan alhamdulillahnya cuacanya masih seperti tadi-tadi, jadi masih ada awan-awan putih gitu yang menutupi, jadi nggak yang langsung cerah banget. Semoga kayak gini terus sampai di Jakarta, sampai di kos. Jadi aku masih nyampe kos tuh dalam kondisi kering gitu. Semoga ya, amin.
sebenarnya Cirebon tuh juga kota pesisir ya, jadi kesan panasnya atau apa ya, kayak ada engapnya tuh juga masih ada sih. Ya sama kayak Semarang sih sebenarnya. Semarang kan juga kota-kota pesisir dia. Cuman ini mencoba untuk jalan-jalan sedikit di kota Cirebon. Ini kita ambil lurus. Harus, oh nggak jauh ternyata. Tapi kan kayak tadi aku dengerin kayak orang Cirebon ya, bahasanya tuh kayak ada campur Sunda dan Jawa kayaknya. Karena mungkin deket sama Jawa juga, terus dia pesisir utara, terus Cirebon udah masuk ke mana? Daerah Provinsi Jawa Barat. Jadi kayak ada kosakata yang dari Jawa, terutama kayak Brebes, Tegal gitu. Dan juga Sunda, kalau nggak salah ya tadi aku mendengar. Mungkin teman-teman bisa membenarkan infonya. Ini warteg, kayaknya wartegnya menarik deh. Tadi kalau nggak salah ingat namanya Sari Rasa, warung sate kambing Sari Rasa. Kita lihat apakah kiri jalan atau kanan jalan ya. Semoga kiri jalan aja sih, biar nggak terlalu ribet kalau nyebrang-nyebrang. Oh ini udah daerah pasar ya. Kalau di Malang tuh kayak daerah-daerah Gajah Mada, kalau di Semarang tuh kayak daerah-daerah Semawis gitu loh. Kayak masih ada rasa-rasa old school atau kayak Belanda atau mungkin pecinan gitu. Kalau di Magelang tuh yang deket-deket kelenteng apa itu, deket bundaran lapangan yang ada tulisan Magelangnya itu, ya kayak vibes-nya tuh kayak begitu, jadul gitu. Oh ini Cirebon Perujakan stasiunnya. Nasi Jamblang. Harusnya dekat-dekat sini sih. Sari Rasa. Oh Sari Sedap, sorry. Ah ini dia. Warung makan Sari Sedap. Parkirnya sebelah mana enaknya? Sini aja kali ya.
Oke, aku makan dulu. Nanti kita sambung setelah makan ya. Kembali lagi. Maaf agak jedanya agak keskip lumayan karena tadi pas makan itu ternyata baterai udah habis. Jadi aku butuh waktu ya sejaman lah untuk nge-charge ulang. Terus ini makanya aku lanjut perjalanannya tapi tanpa direkam dulu. Jadi tahu-tahu pokoknya skip sampai ke sini. Jadi untuk makanannya kita sedikit review dikit aja ya. Untuk makanannya sebenarnya enak. Satenya tuh empuk banget. Termasuk apa ya? Cocok sih aku. Dia ternyata juga kambing muda kan. Cuman aku belum nggak tahu tuh dia Bali Bull atau Batu Bull. Kalau Bali Bull tuh bawah 5 bulan, kalau Batu Bull tuh bawah 7 bulan. Tapi kayaknya sekitaran Bali Bull deh karena empuk banget. Enak bumbunya. Model-model sate Tegal gitu loh yang pakai hot plate, jadi enak. Kecapnya aku juga menarik, kecapnya adalah dia nggak begitu manis, kayak bukan kecap kayak daerah Solo gitu loh yang kayak lebih manis dan pekat gini. Ini kayak tipis-tipis gitu tapi enak sih menurutku. Terus tadi aku minta kuah buat di nasinya, ternyata itu kuahnya ambil dari sup. Aku mikirnya sih, bayanganku tadi mintanya kuahnya dari gulai biar agak lebih gurih dan sedap, tapi ternyata dari sup. Sebenarnya nggak masalah sih, juga oke-oke aja kok. Terus total yang aku makan adalah berapa ya tadi? 70.000 kalau nggak salah. Jadi satenya 60.000 karena aku campur, jadi masih campur tuh ada daging dan lemak itu 60.000 10 tusuk, terus nasi 5.000, es teh manis 5.000, jadi 70.000. Oke lah, masih sangat-sangat ya bagiku oke-oke aja. Maksudnya wajar sih harga sate segitu juga menurutku oke lah. Karena kalau yang tadi full daging tuh 70.000, itu full daging. Terus juga tadi potongan dagingnya lumayan gede-gede kok, bukan yang kecil-kecil banget. Kalau aku sih bagiku itu bisa kalian kunjungi. Jadi aku juga rekomen buat ke situ. Nanti namanya Sate Kambing Muda Sari Sedep. Kalau untuk harga relatif ya, sesuaikan aja sama kantong. Kalau aku sih masih aku bilang oke lah. Jadi begitu teman-teman. Mari kita lanjut perjalanan ini karena masih separuh lagi untuk ke Jakarta. Jadi Cirebon tuh kalau dari Semarang tuh sekitar separuh perjalanan. Ntar juga ngeres lagi buat sholat. Aduh, aku takut ini sobek deh. Aku situ dulu aja. Ya, dah situ anteng. Seperti biasa speednya masih sama di 80-90an. Kalau bisa 100 ya aku geber sampai 100, kalau enggak ya ya udah. Ini dia naik aja perlahan gitu, naik sendiri. Tapi ini aku kayak mau ganti Persivity pakai Vario 150 lagi deh. Karena kalau menurutku KZY ini keras sih. Memang cocoknya dia buat ya mungkin motor-motor bore upan spekan gitu. Misalkan dari Vario 125 atau 150 dijadiin ke 58 atau ke 59an, terus dia udah porting polish segala macam. Pokoknya intinya powernya dari motor standar lebih nambah lah. Cocoknya pakai ini KZY menurutku.
Kalau buat menurutku ya, kalau buat Vario ini sebenarnya jadi kerasa kayak keras, agak kekerasan gitu. Ya mungkin kalau ntar banyak-banyak digeber dia juga pasti akan lemes sih. Cuman aku kayaknya cocoknya karakternya sama Vario 150 per K36. Iya K36 ya, Vario 150 yang LED. Begitu teman-teman. Sebenarnya dengan settingan CVT sekarang tuh enaknya adalah dia bisa kayak ngegelet gitu loh. Jadi di speed 80-90 misalkan kita tutup gas bentar, habis itu buka lagi, dia kayak langsung nyantol gitu loh. Jadi nggak perlu ada nunggu jeda gitu. Tapi waktu naik ke atasnya tuh ada kayak apa ya, bilangnya itu belet, ada beletnya gitu, kayak kurang lancar gitu loh. Ya ada kemungkinan tuh rollerku agak keberatan karena aku pakai 14 gram, jadi dia terlalu cepat buka. Jadi belt udah ke bawah duluan. Atau ya tenaganya aja yang belum bisa neken per ini secara sempurna. Ya ada dua kemungkinan itu sih. Begitu teman-teman. Emang sih CVT itu nggak bisa rata banget gitu loh, karena agak-agak pusing buat mikirin RPM segala macamnya. Tapi buat cruising kayak gini sih motornya enak, RPM-nya nggak terlalu ngeraung, dia santai, dia naik perlahan gitu. Dengan gas yang kondisinya ajek, kalau orang Jawa bilang ajek, maksudnya tetap konstan. Jadi nggak yang dibejek banget. Kaget tuh. Tapi kalau contoh nih agak kosong ya, aku langsung becek dadak, dia ada kayak belet tuh. Ya kayak mulai naik tuh. Tuh mulai speednya mulai naik cepet. Nah itu yang aku bilang kayak belet gitu. Gitu teman-teman. Jadi kayak tadi kan ada suara, ya semoga kedengeran. Jadi kayak nahan, RPM kayak ajep gitu loh, konstan. Baru naik gitu. Speednya terus naik perlahan-lahan, habis itu mulai kayak naik kenceng. Seperti itu teman-teman. Tapi kembali lagi, settingan CVT itu nggak bisa dijadikan patokan. Aku cocok ini, aku coba ini kok nggak cocok ya, karena ada berbagai macam faktor. Apa yang mau dicari gitu aja sih. Emang ya aku ada rencana untuk naikin cc motor ini, ya pakai 62 aja lah atau 63 lah. Stroke sih masih standar, tapi ada kepinginan juga stroke-nya tuh kalau misalkan masalahnya aku udah menemukan bahwa di Thailand sama di Malaysia itu udah ada stroke up buat Vario 160, PCX 160, pokoknya basic mesin ini deh, mesin inilah, mesin 4 klep inilah. Kayak Honda Lead tuh juga di Thailand, di Thailand udah kan basicnya sama Honda Lead, pakai mesin 4 klep ini, tapi dia 125 cc, jadi crankshaftnya sama, jadi bisa tuker lah. Nah itu ada naik, jadi stroke-nya tuh kalau nggak salah 59,5 apa 60,5 ya, aku lupa. Oh, 59,5, dia naiknya 1,5, berarti kalau atas bawah jadinya 3 kan, total 3. Jadi 58 berarti ya, kalau 1,5 ya kan, dari 55 tambah 3 berarti 58,5. Nah itu tuh bagiku kayak waduh menarik juga nih, misalkan ada yang bisa masukin sebenarnya ya. Kalau masukin
sendiri kayaknya bisa-bisa aja sih, atau ya kalau di Indonesia sebenarnya udah banyak yang custom kan. Nah cuman tuh aku masih pikir panjangnya adalah ya kayak ngitung-ngitung road ratio segala macam lah, karena aku pengennya road ratio-nya masih kayak standar sih sebenarnya. Jadi kan pasti kalau road ratio masih pengen standar, berarti harusnya secara teori ukuran stang pistonnya pakai yang lebih panjang kan. Ini tuh kalau nggak salah berapa ya? 95 ya kalau nggak salah ya. Sama kayak Sonic deh kalau nggak salah tuh. Mirip-mirip sama kayak Sonic lah. Nah jadi kalau mau lebih panjang ya pilihannya tuh ada kayak MX King, terus apa lagi ya? Ya banyak lah. Cuman kan pasti ada perubahan yang ya ibaratnya perubahan yang nggak murah lah. Terus habis itu yang aku kejar adalah sebenarnya RPM tetap kayak standar aja, nggak perlu sampai naikin RPM jauh-jauh banget loh. Jadi kayak ya mentok-mentok, misalnya mentok-mentok mau buka open limiter tuh dijadiin 9.800 apa 10.000 aja, udah itu aja, nggak sampai 11.000 atau 12.000 karena mikirin CVT-nya lebih ribet ntar, lebih pusing malah. Jadi daripada ribet, terus ya kan enaknya kan malah kalau RPM bisa kayak standar kan, ya mesin nggak terlalu kerja lebih keras gitu loh. Toh ya pemakaiannya juga buat standar, kayak ya ibaratnya jadi lebih berpower aja, bertenaga, tapi dengan RPM kayak standar gitu kan lebih enak gitu, lebih cepet lah nyampenya ibaratnya begitu. Terus ya kalau klep jelas nanti aku akan naikin ke 1219. Terus porting polish jelas, mikirin noken pakai apa. TB kalau aku jelas aku tim TB gede, mungkin bisa pakai berapa, 36, nggak harus 34 sih, tapi kayaknya 36 seru deh. Injektor mungkin pakai standar dulu, kalau misalkan baru standar nggak bisa mungkin pakai CBR atau CB 150 volt. Terus apa lagi ya, power up itu belum perlu banget. ECU yang jelas Juken aja cukup lah. Juken cukup kok. Perkel tentu ganti kan, karena profil nokennya juga ganti. Bukan custom sih, mungkin pakai BRT aja lah. Nah itu aja sih, pengennya sih begitu, tapi kita lihat nantinya gimana. Karena dulu waktu aku minang motor ini tuh udah kepikiran high kompresi, nokennya juga tentu ya ibaratnya spek Kiporno tapi kompresinya lebih tinggi lagi. Terus ya itu portingan, klepnya aku gedein tetap 12-19, tapi ukuran piston masih standar 60. Cuma itu tadi high kompresi gitu. Cuman kok setelah dipikir-pikir ya sebenarnya ya juga sih, motor dengan cc standar tuh pasti mengkail powernya itu dari ibaratnya buka limiter lah, ibaratnya mengkail dari RPM. Jadi makin RPM-nya makin kebuka, ibaratnya makin tinggi, ya di situ ada power lah, ada. Nah, cuman kan kayak kalau mikirin durability dan pemakaian sehari-hari, kayaknya mending bornya aja sekalian digedein gitu. Aduh ini hujan, sepertinya aku perlu copot kamera deh daripada kehujanan. Ya karena di depan udah kelihatan hujan, jadi nanti kita sambung lagi ya teman-teman di depan. Ya oke deh.